Masuk di segmen untuk informasi mancanegara di Kompas Pagi, Saudara. Informasi pertama, Israel melancarkan serangkaian serangan udara di seluruh jalur Gaza pada Sabtu waktu setempat. Akibat serangan ini, 22 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat terkejut oleh serangan mendadak tersebut, Saudara. Menurut Mahmud Basal, yakni juru bicara pertahanan sipil Gaza, korban tewas termasuk seorang komandan dari Brigade Al-Qassam, yakni sayap bersenjata Hamas. Sumber Hamas menjelaskan gerakan itu telah memberi tahu para mediator regional mengenai kemarahan atas serangan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Meskipun Hamas dan faksi Palestina lainnya tetap mematuhi perjanjian gencatan senjata. Sumber tersebut menambahkan, Hamas mendesak para mediator untuk segera turun tangan demi mencegah gagalnya perjanjian seperti yang diinginkan oleh Israel. Suddenly, there was a powerful strike and everything around us felt like it was flying. We couldn't comprehend anything. I can't even describe the situation. The fear for our children and neighbors was beyond anything imaginable. Hizbullah menggelar prosesi pemakaman untuk Komandan Militer Haitham Tabatabai dan beberapa rekannya yang tewas dalam serangan udara Israel di Haret Reik di wilayah selatan Beirut, Lebanon pada Minggu waktu setempat. Gambar yang diambil pada Senin waktu setempat ini, Saudara, memperlihatkan anggota Hizbullah membawa peti jenazah melalui jalan-jalan yang penuh sesak. Sementara para pelayat menampilkan potret para pemimpin kelompok tersebut dan juga pejabat Iran. Hizbullah juga merilis pernyataan untuk berkabung atas kepergian Tabatabai. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengkonfirmasi dalam pidatonya pada Minggu malam bahwa pasukannya telah menghabisi komandan Hizbullah itu yang ia tuduh memimpin upaya penyerangan Israel kembali. Israel telah melancarkan beberapa serangan ke wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku tepatnya pada tanggal 27 November 2024. نحن تعلمنا بالمدارس عن الوطن وتعلمنا عن العالم، لكن هيدا ما عرفناه وما عشقناه وما حبيناه إلا لما كان السيد حسن قدس سره هو معلمنا ملهمنا، هو اللي زرع فينا حب الوطن. وهذا نحن مش بس عم نعطيه لأولادنا، عم نعطيه لأحفادنا. نحن من يوم وعينا نحن بنشارك بالمظاهرات وبالتشييع، حتى أطفالي كانوا صغار وأنا كل ما أشوف هلا قام بستذكر حالي، وحتى بنتي وأولادي كلهم عم بيشاركوا مع أحفاد. Informasi lainnya, Saudara, pemerintahan Taliban di Afghanistan menuding Pakistan melancarkan serangan udara di 3 provinsi timur. Akibat insiden ini, 10 warga dilaporkan tewas. Dari 10 korban, 9 diantaranya adalah anak-anak. Serangan yang selama lebih dari sebulan ini terjadi setelah bentrokan lintas perbatasan, yakni ketika pemerintah Afghanistan mengklaim serangan pesawat tak berawak Pakistan menghantam Kabul. Sebelumnya, Saudara, gencatan senjata antara kedua belah pihak ditengahi Qatar dan juga Turki terjadi pada Oktober dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Terkait dengan insiden ini, belum ada respons dari pihak Pakistan. نو بیګا د شپې 2 بجې وي نو 2 بجې او 12 دغه په باندې خو شاده بجې نو برید وشو پېښ چې موږ نه پیدا شولو نو بس دا شان اول برید وشو پاته ونه لګیدل چې دویم برید سره بس یو لاس شل دقیقې وشو بس بل برید وشو نو به چې راغلو پېښ خو بس دلته خو شومان یو 15 شپږ ماشومان د زخم شو زنانه زخم شو هغه هسپتال ته ویوړل. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Pertahanan Rumania mengatakan bahwa 2 pesawat nirawak memasuki wilayah udara nasionalnya di sepanjang perbatasan Sungai Donau dengan Ukraina. Belum ada pihak mengaku bertanggung jawab atas insiden ini. Rekaman yang diambil di perbatasan Orlivka, Isakcea ini menunjukkan tampak seperti 2 pesawat nirawak menghantam tanah dan juga meletus menjadi ledakan yang besar. Militer Rumania mengkonfirmasi bahwa 4 jet tempur dikerahkan untuk bisa memantau situasi. Kementerian Pertahanan menyatakan pesawat nirawak tersebut memasuki wilayah udara Rumania dari arah kota Vlhkov, Ukraina, sebelum melewati wilayah Chilia VC.
Pihak berwenang belum melaporkan korban jiwa dan tengah melakukan penyelidikan apakah insiden tersebut terkait dengan serangan Rusia yang sedang berlangsung terhadap infrastruktur pelabuhan sungai Ukraina di dekat perbatasan. Saudara, Rusia melancarkan serangan ke ibu kota Ukraina, Kiev, yang menghancurkan permukiman dan infrastruktur energi di wilayah tersebut. Wali kota Kiev menyebut sebuah perumahan di distrik Pechek Tengah dan distrik Dnipropetrovsk Timur rusak parah akibat serangan itu. Layanan darurat negara melaporkan setidaknya 2 orang dilaporkan tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Kementerian Energi Ukraina mengatakan infrastruktur energi telah terkena dampak, namun tak menyebutkan jenis atau tingkat kerusakannya. Saudara, sejumlah gedung apartemen di kota Novorossiysk, Rusia rusak parah setelah diserang pesawat nirawak atau drone Ukraina. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Rekaman video yang dirilis pemerintah Rusia ini menunjukkan 7 bangunan tempat tinggal serta sedikitnya 7 rumah pribadi yang rusak akibat serangan pesawat nirawak di Ukraina. Selain merusak bangunan, serangan juga menyebabkan 4 orang terluka. Ukraina mengklaim, saudara, serangan ditujukan ke terminal minyak dan juga kilang milik dari Rusia. Sementara Rusia juga melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Selasa malam, menewaskan sedikitnya 6 orang dalam serangan yang menghantam sejumlah gedung pusat pembangkit listrik. Informasi lain, saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Kyrgyzstan pada hari Selasa waktu setempat sebagai bagian dari kunjungan dari 3 hari menghadiri KTT CSTO, Organisasi Traktat Keamanan Kolektif yang merupakan aliansi militer yang beranggotakan sejumlah negara pecahan Uni Soviet. Tiba di Bandara Manas di Bishkek, Kyrgyzstan, juru bicara kepresidenan Rusia menyebut Putin akan memulai kunjungan kerjanya selama 3 hari yang membawa misi pengembangan kemitraan strategis dan juga penguatan keamanan bersama dengan Rusia dan sejumlah negara pecahan Uni Soviet. Juru bicara kepresidenan Kyrgyzstan mengatakan pertemuan puncak Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO yang dipimpin Rusia dijadwalkan pada hari Kamis yang merupakan hari terakhir dari kunjungan Putin. Usai jeda, saudara, akan ada informasi Paus Leo ke-14 akan mengunjungi Turki menandai peristiwa penting dalam sejarah Kristen Katolik dan juga Ortodoks. Informasinya usai jeda, saudara.